selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana nih ketemu lagi sama kakak, Kak Ripka. Oke, nih kakak hari ini gak sendirian loh, kakak ditemenin sama Kak Bunga. Adik-adik, nah kakak juga ini ditemenin nih, satu kakak lagi yang cantik. Mau tau gak siapa nih? Kak Angel. Dan kita ditemenin sama spesial boyband dari Korea adik-adik. Nih ada Kanika sama Om Kalan lagi. Aduh ganteng-ganteng ya Kak. Iya dong, ganteng pastinya, banget Kak. BTW Busway nih Karib Kak. Tadi kakak bilang apa selamat pagi. Selamat pagi Kak. Berhubung Kak Angel anak pramuka, siapa adik-adik di sini anak pramuka? Aku. Aku banyak ya. Kalian pasti tahu dong yang namanya semangat pagi. Kalau Kak Angel bilang semangat pagi, jawabnya gimana? Pagi, semangat pagi. Terus tepuk tangan. Kak Boleh Angel mau dicoba tes. Kak? Mau dicoba nggak? Iya, kita mau coba. Harus wajib. Oke Kak. Oke, posisi Kak, posisi. Oke, Posisi. siap. Kaki depan, kaki depan. Kaki depan. Kaki depan. Jangan lupa ya. Jadi dia ketok gitu ya Udah Kak? ini tepuk tangan. Oke. Adik-adik ngerti ya? Yo Kak, Siap Kak? Baba Kak. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Udah pada semangat. Semangat. Tapi sebelum puji Tuhan kita doa dulu deh. Oke, Yo, Karika. Yuk adik-adik, kita sebelum muji Tuhan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik ya Bapa. Tuhan Yesus, bila sebentar kami mau muji, muliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pimpin dari awal hingga akhir ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk sekarang kakak mau undang adik-adik di rumah buat bangkit berdiri. Yuk semuanya Ayo, bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri, bangkit Aduh, berdiri dong. masih ada yang rebahan Kak. Iya Kak, kelihatan Kak? Kelihatan kan? Walaupun Kak Angel di sini, Kak Angel tahu kalian di rumah masih rebahan. Jadi berdiri, ayo. Masih ada yang apa lagi tuh Kak? Main HP, simpen dulu Makan Kak, HP-nya. Kak, kayaknya udah makan. Ada yang makan Kak? Aduh, Tuh, simpen dulu kakak jadi kelihatan mau. ya Kak ya? Oke deh Kak, karena udah pada semangat nih puji Iya Tuhan. dong. Sekarang kita mau puji Tuhan langsung aja Kak. Kita mau yang gerak-geraknya tuh kayak anak TK gitu loh. Kita kan Oke. pakai mesin gitu Yang Kak. unyu-unyu gitu ya Kak ya? Iya. Oke, langsung aja Kak. Yuk. Boleh dong. Oke, yuk Kak, musik. Asik nih. Yuk bilang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Yuk dari awal lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Siap jempolnya. Kita jadi anak Tuhan,
lagu juga. Gimana sama Kak Bunga? Pastinya masih semangat dong buat Tuhan. Oke, tapi sebelum ke lagu kedua nih, Kak Angel punya Ice Breaking yang biasa kita mainin Kak. Apa Kak ini apa ini? Yel-yel apa itu ya? Yang pertama kan apa gitu-gitu. Kak? Jadi kayak apa sih M150 ya Kak Angel, Kak? Oh, yang iya, loncat aku itu ya ingat, Kak aku ya? ingat. Oh, kita coba ya. Kita Oke, coba oke. praktekin Yuk ya. semuanya duduk. Jongkok, Bangkit duduk, jongkok, duduk. jongkok. Jongkok. Nih, kakak juga bisa lihat sekarang adik-adik yang jongkok sama yang duduk beda. Ya, Sama yang tidur. yang tidur beda. Jadi harus jongkok, oke? Udah siap? Siap dong Siap. Kak. Terus gimana Kak? Tangannya? Jadi nanti kalau Kak Angel bilang M150, kakak-kakak tangannya ke atas. Oh langsung diputer-puter gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Dikumpulkan dulu tenaganya ya adik-adik. Nanti langsung loncat Kak sambil bilang bisa. Oke. Kak. Kita Boleh coba? coba Kak? Boleh. Boleh Yuk. coba? Oke. Siap. Yuk siap. M150. Kumpulin lagi. Belum. Oke. Kumpulin dulu adik-adik di rumah udah dikumpulin. M150. Bisa. Aduh, tepuk tangan dulu Kak. buat adik-adiknya nih. Keren banget ya Kak Dipka. Keren banget Kak. Wah keren banget Kak. Oke, karena udah bersemangat, pasti kita semua punya ini ya Kak, punya harapan ya. Iya Semua juga dong, penuh pasti punya dong, harapan, Kak. Kak. BTW Busway tentang harapan nih. Kenapa, Kak Ripka, Kak Angel Apa? mau tanya, Kak Ripka punya cita-cita enggak? Punya banget dong. Kakak nih ya cita-cita kakak pengen punya hotel yang besar biar bisa semua orang nginep di hotel kakak. Wah, bentar. Kalau Kak Bunga gimana Kak? Oh, Kak Bunga cita-citanya Kalau apa? aku cita-citanya mau bisa jadi penyanyi. Wah, Habis itu aku pengen kerja di bank, Kak. Jadi Kerja di bank. oh biar banyak duit. Wah, keren ini. Iya. Kak Angel nggak ditanya ya? Ini nggak ada yang nanya Kak Angel. Oh iya. Kakak aja ya, kakak aja yang nanya. Angel Kakak aja yang dong. nanya. Kak Angel mau jadi cita-citanya mau jadi apa? Tadi adik-adiknya udah nanya ya. Oke, Kak Angel tuh dulu pengen banget jadi dokter ya, tapi nggak kesampaian ya. Udah Aduh. nggak apa. Sekarang cita-citanya Apa, Kak? Apa Kak? ya? 1, 2, 3, jadi 4. orang yang berbakti Oh. kepada negara, Asik. kepada Tuhan. Keren. Mantap. Oke, karena semua punya harapan, adik-adik di rumah punya harapan, punya cita-cita, kita mau nyanyi nih Kak, lagu yang bisa nyemangatin adik-adik di rumah. Oke? Oke Kak. Ayo Kak langsung Oke, aja. yuk langsung aja Kak, musik. Yo, tepuk tangannya di atas kepala dong. Asik. Yo, lebih semangat lagi. Yo, semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang emas
kita mau menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, udah gak ada yang main-main lagi, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau belajar untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Kita mau nyanyiin dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan di rumah buat taruh tangannya di dada yuk. Kita rasain Tuhan Yesus hadir di tempat ini, hadir di tempat adik-adik semua. Tuhan Yesus rindu lihat adik-adik yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita mau bikin hati Tuhan Yesus senang. Yuk sekarang kita mau bilang sama Tuhan Yesus dengan lembut. Datang Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yo sekali lagi kakak mau denger.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lisa. Ya, sudah 1 tahun ya kita nggak ketemu ya. Nah, hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Ya, ini Kak Lisa sebelumnya mau mengucapkan selamat tahun baru buat semua adik-adik yang ada di rumah. Ya, percaya bahwa tahun 2021 ini kita akan menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Oke, yuk sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Lisa ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menginjak minggu pertama di tahun 2021 ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di tahun 2020 kemarin. Dan kami percaya Tuhan, memasuki tahun 2021 ini Tuhan terus menyertai kami dan Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang bisa kami raih di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, menyertai adik-adik, membuat adik-adik mampu untuk mendengarkan firman yang Tuhan mau taburkan. Tuhan juga pakai Kak Lisa untuk bisa membawakan firman ini dengan sederhana, supaya adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, ini kan tahun 2021, tahun baru ya. Nah, bapak-bapak gembala kita sudah memberikan tema buat tahun ini. Temanya adalah tetap berharap kepada Allah. Nah, kenapa ya adik-adik kira-kira bapak-bapak memberikan tema itu kepada kita? Kita mau belajar ya. Nah, hari ini Kak Lisa mau bawakan firman Tuhan dengan judul tetap berharap. Adik-adik, sebelumnya Kak Lisa mau tanya dulu deh. Adik-adik pernah nggak punya harapan? Pernah nggak punya keinginan? Harapan itu apa ya? Harapan itu kurang lebih sama seperti keinginan-keinginan kita. Ya, Kak Lisa mau sharing dulu sebentar. Kak Lisa sering fellowship dengan anak-anak sekolah minggu. Gitu ya. Kalau Kak Lisa tanya, harapan-harapan mereka apa sih? Nah, ada yang bilang, harapan itu, ada yang bilang aku berharap COVID ini cepat berlalu Kak. Ya, ada juga yang berharap aku berharap punya nilai yang lebih baik nanti di tahun depan Kak. Sekarang nilaiku belum terlalu baik tapi nanti aku berharap bisa lebih baik. Ada juga yang berharap Kak, aku berharap toko mamaku lebih laris lagi, lebih banyak pembeli lagi Kak. Oke, itu juga harapan. Ada juga yang berharap, Kak, aku ingin usaha papaku semakin maju. Oke, itu juga harapan. Nah, kita mau bahas harapan itu apa sih sebenarnya ya? Adik-adik, sebelumnya gini, Kak Lisa ajak adik-adik buka ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, buka dulu yuk, buka Alkitabnya, pelan-pelan Kak Lisa tunggu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Di situ diceritakan tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia itu sekali waktu di zaman bangsa Israel terjadi kekeringan.
ya di Israel. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi bersembunyi di dekat sungai Kerit, ya. Nah, pada saat Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit, Nabi Elia taat, dia lakukan, ya. Nah, tapi di sana nggak ada siapa-siapa adik-adik, dan karena pada saat itu lagi kondisi kekeringan, Tuhan bilang kepada Nabi Elia, nanti Tuhan akan kirimkan makanan kepada Nabi Elia. Dan luar biasanya adik-adik, Tuhan kirimkan pakai apa? Tuhan kirim pakai burung gagak, ya. Nabi Elia itu setiap pagi dan setiap petang mendapatkan makanan, ya, dapat roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak adik-adik. Dan kalau Nabi Elia haus, dia ambil dari air sungai Kerit, ya. Pada saat itu sungainya belum benar-benar kering, ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat kondisi kita saat ini kurang lebih sama, ya, dalam kondisi yang nggak baik, ya, dalam situasi pandemi. Usaha, kadang-kadang usaha papa mama kita juga jadi terhenti, ya. Kita nggak bisa sekolah. Kadang-kadang juga kita harus tetap diam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kondisi sedang tidak baik, sama seperti pada zaman Nabi Elia. Segala sesuatu sedang tidak baik. Tapi adik-adik, kalau kita berharap mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, seperti Nabi Elia, dia percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak menutup kemungkinan Tuhan tetap kirimkan pertolongan-pertolongan adik-adik. Dan secara luar biasa Tuhan kirimkan makanan kepada Nabi Elia melalui burung gagak yang dalam pikiran kita rasanya aduh nggak mungkin, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan tetap akan mengirimkan pertolongan-pertolongan kepada kita. Nah, adik-adik, yang penting adalah kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan itu apa ya? Kita akan lihat satu-satu, ya. Orang yang berharap kepada Tuhan punya ciri-ciri satu, dia tetap percaya. Situasi kondisi yang sedang tidak baik, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia tetap setia. Setia apa? Setia untuk beribadah, setia untuk baca firman, setia untuk berdoa, setia dalam hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu ciri kedua adik-adik dari orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Ciri yang ketiga, orang yang berharap itu dia tetap berdoa, ya, nggak putus-putus, nggak jemu-jemu berdoa, minta kepada Tuhan apa yang kita harapkan terjadi. Dan yang terakhir adik-adik, ciri dari orang yang berharap kepada Tuhan adalah dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan hal yang lain-lain, dia tidak mengandalkan manusia, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Dan adik-adik, itu adalah ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Ulang ya, cirinya satu, dia tetap percaya. Dua, dia tetap setia. Tiga, dia tetap berdoa. Dan yang terakhir, dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, bisa nggak lakukan ini dalam kehidupan kita? Ya, nanti di minggu-minggu yang akan datang kakak-kakak sekolah minggu akan menjelaskan satu-satu apa itu tetap percaya, apa itu tetap setia, apa itu tetap berdoa, dan apa itu tetap mengandalkan Tuhan. Ya, nah, adik-adik, Kak Lisa mau kasih percobaan ya buat adik-adik ya. Kita akan lihat ya. Oke, Kak Lisa punya, nah ini apa? Ada sebuah toples dengan isi air, ya. Kemudian Kak Lisa juga punya pewarna, dan ini juga ada klip. Nah, ya, ada beberapa klip. Kak Lisa mau contohkan toples ini di dalamnya ada air. Air ini adalah situasi kondisi yang sedang kita hadapi, gitu ya. Dan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini adalah situasi kondisi yang sedang tidak baik, ya, semuanya tidak baik. Kak Lisa mau kasih warna coklat, ya. Ini menandakan bahwa ya keadaan memang sedang sulit, keadaan memang sedang tidak baik adik-adik. Nah, sebentar ya, Kak Lisa aduk dulu. Oke. Kemudian ini adalah adik-adik semuanya, ya. Adik-adik kita lambangkan dengan paperclip ini. Ya, Kak Lisa masukkan
adik-adik ada di tengah-tengah situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, yang kadang-kadang juga nggak enak gitu ya, tetap harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, keadaan sulit. Tapi adik-adik, tadi kita udah bilang, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan punya 4 ciri tadi. Ya, dia tetap percaya, dia tetap setia, dia tetap berdoa, dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Berarti adik-adik, kalau kita punya 4 ciri itu berarti kita melekat kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang melekat kepada Tuhan, ini Kak Lisa lambangkan adalah Tuhan, ya. Tuhan itu kasih. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau nanti kita sedang lagi ada masalah, kita melekat sama Tuhan, Tuhan bisa bawa kita naik adik-adik. Tuhan bisa keluarkan kita dari masalah yang sedang kita alami, asal kita melekat sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik melekat sama Tuhan, walaupun keadaan yang sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak baik, tapi Tuhan bisa lepaskan kita dari masalah-masalah kita. Yang penting kita apa? Melekat, betul, harus melekat sama Tuhan. Ya, kalau kita melekat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita bisa keluar dari setiap keadaan yang tidak baik. Oke. Nah, yang penting apa? Melekat kepada Tuhan, ya. Kalau melekat berarti Tuhan akan keluarkan adik-adik dari setiap permasalahan yang adik-adik alami. Oke. Nah, Kak Lisa berharap apa yang diilustrasikan di sini adik-adik bisa ingat, ya. Jadi kalau kita mau keluar dari masalah ini, mau keluar dari kesulitan ini, kita harus melekat sama Tuhan. Maka Tuhan akan berikan pertolongan. Ya, kita buka satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 121. Ya, Mazmur 121 ayat 2. Sama-sama ya, kita baca. Kak Lisa tunggu adik-adik buka. Mazmur 121 ayat 2. Udah siap? Kita baca bareng-bareng ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita melekat sama Tuhan, pertolongan kita datang dari siapa adik-adik? Betul, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke? Nah, firman Kak Lisa hari ini sampai di sini. Kak Lisa berharap adik-adik terus ingat ya, dan minggu-minggu depan kita akan belajar secara satu persatu ciri-ciri orang yang melekat sama Tuhan itu seperti apa. Ya. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan sehingga Tuhan akan menolong kami keluar dari setiap permasalahan, keluar dari setiap kesulitan yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini, dan biarlah firman ini Tuhan menteraikan di dalam hati kami, selalu kami ingat dan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba senggol papa mama di sebelah. Bilang, Pa, Ma, tetap berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, Pa, Ma, tetap berharap kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Thank you. Bye-bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. God bless you. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 9 ayat 5a.
Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Lukas 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu adalah harta kesayangan-Ku. 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 9 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janji-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. God bless you. 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Dadah, selamat hari Natal. God bless you. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janji-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janji-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Merry Christmas. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. 16 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 19 ayat 5a. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. God bless you. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. God bless you, bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. God bless you. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. God bless you, bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Selamat tahun baru. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. God bless you. Bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi
5A. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Amin. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. God bless you. Bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegangan pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. God bless you. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang padaku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi kesayangan-Ku. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Bye-bye. Keluaran 19 ayat 5a. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang dalam janji-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah adik-adik, kirimkan ayat hafalan ini kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Ditunggu. Happy Sunday!